wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Menyusri, NIM 1806005, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Prodi Pembangunan, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi UAS saya dengan Bapak Alfons Satrianto. Yang pertama, saya akan membahas tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 6,5 miliar orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksi bahwa jumlah penduduk akan mencapai lebih dari 9,2 miliar pada tahun 2050. Sebagian besar penduduk dunia menjalani kehidupan di dunia berkembang. Dalam bab ini kita akan mengkaji banyak isu yang mengaitkan tentang pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk bertambah lebih dari 75 juta setiap tahunnya. Hampir semua pertumbuhan penduduk neto ini, 95,7%, terjadi di negara berkembang. Jumlah kenaikan sedemikian besar itu tidak pernah dikaji sebelumnya dalam perjalanan sejarah manusia. Akan tetapi, masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia sebagian yang telah diuraikan dalam bab 1. Pertumbuhan penduduk terlalu cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Jika pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia, pendapatan, dan kesejahteraan hidup manusia, jika mencangkup perserikatan manusia, kapabilitas, harga, kehormatan, dan martabat kebangsaan memilih mereka, maka pertanyaan yang benar-benar penting mengenai pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk masa lalu, kini, dan mendatang. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia yang jumlahnya di dunia hampir 7 miliar orang pada saat bercocok tanam, sekitar 20.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 5 juta orang, kurang dari 1/5 jumlah penduduk Cina. Struktur penduduk dunia, distribusi penduduk dunia tidak merata menurut wilayah geografis. Tingkat fertilitas dan moralitas, usia, wilayah geografis 3/4 pada dunia di negara berkembang, dan kurang dari 1/4 itu hidup di negara yang perekonomiannya maju. Distribusi penduduk dunia terlihat estimatis. Beberapa pendekatan kebijakan berdasarkan dan kisaran tersebut. Apa kebijakan ekonomi selain sosial yang mungkin dipertimbangkan pemerintah negara maju dan negara berkembang, serta lembaga internasional untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk dunia? Konsekuensi fertilitas. Beberapa perbedaan penanganan pada ekonomi dan pembangunan sosial lainnya telah lama memperdebatkan sejauh mana konsekuensi pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat, tujuan dan sasaran mencapai konsensus meski terdapat penanganan yang begitu sengit terhadap konsekuensi yang negatif dan positif. Pertumbuhan penduduk telah terbentuk kesamaan penanganan yang dapat konsekuensi terhadap pembangunan fertilitas. Setelah kita berbincang setahu ini, dapat diikhtisarkan dan menyatakan bahwa efek kemajuan sosial dan ekonomi tidak ada upaya untuk menurunkan tingkat fertilitas negara-negara berkembang akan sangat besar ketika minoritas penduduk dan orang-orang yang sangat miskin sama-sama memperoleh manfaatnya. PKB adalah program keluarga berencana yang dirancang untuk membantu pada orang
pada orang-orang tua untuk merancang dan mengatur keluarga kita. Selanjutnya yaitu momentum tersembunyi dari perkembangan penduduk. Piramida penduduk ilustrasi geografis mengenai struktur usia penduduk dengan interval kelompok usianya ditempatkan pada sumbu vertikal, sedangkan bagian atau jumlah penduduk pada umumnya perempuan dan laki-laki dari setiap kelompok ditempatkan pada sumbu horizontal. Transisi demografis, proses penurunan bertahap tingkat pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan, yang ditandai dengan kelahiran dan kematian yang tinggi, melalui dari tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran yang tinggi dan kematian yang rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Perangkap populasi Malthus, tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus dari tahun 1786 sampai 1834, di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penampang hidup daerah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut dari deret ukur. Kritik terhadap model Malthus. Perangkap populasi Malthus adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat lajunya pertumbuhan penduduk yang cepat. Teori ekonomi fertilitas, teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Akhir-akhir ini para ekonomi mulai mempelajari dengan seksama determinan ekonomi fertilitas rumah tangga dalam upaya memberikan penjelasan teoritis empiris yang lebih baik mengenai penurunan tingkat dalam tahap ketiga dari transisi demografis. Teori mikroekonomi fertilitas menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Permintaan akan anak di negara berkembang. Teori ekonomi fertilitas mengasumsikan bahwa permintaan rumah tangga akan anak ditentukan dari referensi keluarga mengenai jumlah tertentu anak yang bertahan hidup, biasanya laki-laki, yakni di wilayah-wilayah di mana tingkat mortalitas yang tinggi. Para orang tua akan melahirkan lebih banyak anak daripada jumlah yang sebenarnya yang mereka inginkan, dan diperkirakan bahwa beberapa di antaranya kemungkinan akan meninggal berdasarkan harga atau biaya peluang opportunity untuk membesarkan anak, serta pendapatan keluarga. Implikasi terhadap pembangunan fertilitas semua yang telah kita perbincangkan sejauh ini dapat diistisharkan dengan menyatakan bahwa efek-efek kelajuan sosial ekonomi dari upaya untuk menurunkan upaya tingkat fertilitas di negara-negara berkembang akan sangat besar ketika mayoritas penduduk, khususnya orang-orang yang sangat miskin, akan sama-sama memperoleh manfaatnya. PKB, program pemerintah yang dirancang untuk para orang tua mengatur dan mengukur rencana keluarga kita. Konsekuensi fertilitas pada beberapa pandangan, beberapa pembangunan dan ilmuwan sosial lainnya telah lama memperdebatkan sejauh mana konsekuensi serius dari pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat
Tujuan dan sasaran mencapai konsensus meski terdapat pertentangan yang begitu sengit mengenai konsekuensi yang negatif dan positif dari pertumbuhan penduduk. Telah terbentuk beberapa persamaan yang dapat disepakati. Persamaan tersebut di dua kubu, yang mana negara maju dapat membantu negara berkembang dengan program kependudukan negara berkembang. Ada beberapa program yang dapat dilakukan oleh negara maju dalam donor multilateral untuk membantu pemerintah negara-negara berkembang mencapai sasaran kebijakan kependudukan mereka lebih cepat. Cara yang paling penting berkenan dengan kemauan negara-negara berkembang untuk sungguh-sungguh ikhlas memberikan bantuan kepada negara-negara miskin dalam upaya membangun mereka, terutama negara-negara di Afrika, barangkali bahkan mengendalikan pertumbuhan distribusi penduduk mereka. Kebijakan umum yang khusus dapat diperkasai pemerintah di negara-negara maju, di negara-negara mereka sendiri untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan, sumber daya manusia yang terbatas, dan mendorong adanya distribusi manfaat kemajuan ekonomi global secara lebih adil. Kebijakan umum dan khusus dapat diperkasai oleh negara maju dalam lembaga bantuan internasional untuk membantu negara-negara berkembang mencapai sasaran, di mana negara-negara maju dapat membantu negara-negara berkembang dalam program kependudukan negara berkembang. Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan negara maju untuk melakukan program multilateral untuk membantu pemerintah negara-negara berkembang untuk mencapai sasaran kependudukan mereka yang lebih tepat. Cara yang lebih penting berkenan berdasarkan ketiga tujuan dan sasaran, apa kebijakan ekonomi dan sosial yang mungkin dipertimbangkan pemerintah di negara maju dan berkembang, serta lembaga-lembaga bantuan internasional untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk dunia. Selanjutnya, konsekuensi fertilitas. Beberapa fertilitas pandangan para ekonomi pembangunan dan ilmuwan sosial lainnya telah lama memperdebatkan sejauh mana konsekuensi serius dari pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat. Tujuan dan sasaran mencapai konsensus meski terdapat pertentangan yang begitu sengit mengenai konsekuensi yang negatif dan positif dari pertumbuhan penduduk telah terbentuk pendanaan, yaitu urbanisasi dan migrasi desa kota, teori dan kebijakan. Yang pertama itu adalah dilema migrasi dan urbanisasi. Urbanisasi yaitu tren dan proyeksi, yaitu hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita, merupakan panitia khusus yang paling jelas dan menonjol dari proses pembangunannya. Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, semakin besar jumlah penduduk yang mendiami kawasan perkotaan. Meski mayoritas pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan di negara berkembang akan ditemukan di kota-kota yang jumlah penduduknya kurang dari 5 juta orang, pertumbuhan penduduk di kota yang berpenduduk lebih dari 5 juta orang berlangsung lebih cepat ketimbang pertumbuhan penduduk di kota-kota yang lebih kecil di negara berkembang. Di perkotaan, satu gagasan bahwa hampir semua pemerintah negara berkembang menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada suatu perkotaan, sehingga menimbulkan kesenjangan besar antara perekonomian perkotaan dan perekonomian pedesaan. Migrasi dari desa kota merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota kecil
dan penaikan ke pusat urbanisasi kota untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, peranan kota, yaitu ekonomi augmentasi merupakan keunggulan atau eksekuensi biaya yang diperoleh produsen dan konsumen dari lokasi dari kota besar atau sedang yang berwujud ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi. Ekonomi urbanisasi merupakan akibat argumentasi yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografis yang terkonsentrasi. Ekonomi lokalisasi merupakan akibat agiometasi yang diperoleh sektor-sektor ekonomi seperti pembiayaan dan kendaraan bermotor ketika sektor itu tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan. Yang A, distrik industri, yaitu perusahaan-perusahaan umumnya lebih suka berada di lokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Perusahaan-perusahaan mungkin ingin bernegosiasi di distrik-distrik terkenal untuk memanfaatkan keunggulan pemasaran dan lokasi di mana pemasok perusahaan dan konsumen rumah tangga pengguna produknya mengetahui produknya untuk membeli produk terbaik. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok industri merupakan hal yang biasa ditemukan di negara-negara berkembang yang model sosial merupakan nilai-nilai produktif dan norma dan lembaga sosial untuk mencakup kepercayaan kelompok perilaku konservatif yang diharapkan berlaku dengan asumsi penyimpangan yang terjadi serta berbagai pengakaran tindakan koefek kolektif yang berhasil membesarkan harapan akan partisipasi dalam upaya bersama di masa depan. Selanjutnya, skala perpatokan yang efektif, yang efisien, yaitu ekonomi ekualisasi tidak bermaksud mengatakan bahwa efisiensi akan tercapai ketika semua industri di sebuah negara dipusatkan ke sebuah kota. Efisiensi ini harga dapat tercapai bagi sejumlah industri yang berkaitan erat. Akan tetapi keterlibatan juga biaya yang penting. Penumpukan tindakan dilakukan seseorang agen perekonomian yang menerima dorongan bagi agen lainnya untuk melakukan tindakan serupa dibandingkan dengan dampak perbaikan dari suara komplementasi. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa. Untuk bias perkotaan yang sering menyebabkan gangguan yang cukup besar adalah apa yang disebut dengan sebagai bias kota utama atau first city bias. Kota terbesar atau tempat umum suatu negara akan menerima bagian investasi publik dan insentif bagi investasi swasta dalam proporsi lebih besar dibandingkan perdagangan diberikan bagi kota terbesar, kedua, dan kota-kota lebih kecil lainnya. Penyebab timbulnya
Penyebab timbulnya kota raksasa adalah penjelasan lain dari kota-kota raksasa berfokus pada konsekuensi dari upaya pemimpin negara-negara di kantor untuk tetap berkuasa di antara negara-negara berkembang. Sampai akhir-akhir ini hanya ada sedikit negara demokrasi yang efektif agar tetap berkuasa serta mencegah pemberontakan rakyat dan kudeta yang umumnya dipandang paling mengacu jika terjadi di ibu kota negara. Pemerintah otoriter cenderung menyuap penduduk kota utama. Faktor ekonomi politik lainnya yang berkontribusi terhadap semakin membesar di ibu kota negara adalah perusahaan akan lebih diuntungkan untuk berada pada lokasi di mana mereka memiliki akses yang mudah kepada jabatan pemerintah untuk memperoleh keistimewaan politik dan sistem penguasaan yang lebih banyak. Dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan khusus dengan memberikan imbauan atau dengan menyuap jabatan pemerintah agar dapat beroperasi. Selanjutnya, sektor informal perkotaan. Sektor informal perkotaan merupakan bagian dari perekonomian negara berkembang yang dicirikan dengan adanya usaha kecil, kompetitif, perorangan atau keluarga, perdagangan kelontong dengan kiana remeh-temeh, berorientasi dapat padat karya tanpa adanya hambatan masuk serta dengan harga faktor dan produk yang ditentukan pasar. Kebijakan bagi sektor informal perkotaan. Beberapa argumen lainnya ditemukan untuk mendukung upaya meningkatkan sektor informal. Yang pertama, bukti terlebar menunjukkan adanya sektor informal menunjukkan adanya surplus dalam kebijakan yang menghambat sektor ini untuk memperoleh manfaat yang diberikan sektor formal. Dengan demikian, surplus sektor informal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Yang kedua, akan ada tabungan yang cukup besar bagi negara yang berkembang yang seringkali tergantung oleh keuangan modal. Yang ketiga, sektor informal dapat berperan penting dalam pembentukan modal usaha manusia. 4. Sektor informal menghasilkan permintaan akan tenaga kerja semi terampil dan kemungkinan besar tidak akan terdapat oleh sektor formal. Yang kelima, sektor informal lebih mungkin mengadopsi teknologi yang sesuai dan menggunakan sumber daya lokal sehingga lebih memungkinkan alokasi sumber daya secara efisien. Dan yang keenam adalah sektor informal berperan penting dalam daur ulang sampah, terlebih dalam akuisisi pengumpulan barang bekas. Yang ketujuh, perbaikan sektor informal akan menjamin meningkatkan distribusi masyarakat, manfaat pembangunan bagi kaum miskin yang banyak diantaranya berkonsentrasi di sektor informal. Selanjutnya, perempuan di sektor informal di beberapa wilayah dunia, perempuan mendominasi para migrasi dari desa ke kota dan mungkin akan menjadi mayoritas penduduk desa perkotaan. Perempuan seringkali mewakili bagian terbesar dari tenaga kerja sektor informal. Sektor tenaga kerja informasi yang bekerja
dengan upah yang rendah dan pekerjaan yang tidak stabil tanpa tunjangan pegawai ataupun jaminan sosial. Karena anggota rumah tangga yang dipakai, perempuan umumnya melakukan pekerjaan di sektor informal yang produktivitasnya rendah dan meminta beban ketergantungan yang tinggi. Mereka cenderung miskin dan kurang nutrisi. Banyak perempuan yang menjalankan usaha kecil dengan modal yang kecil atau tanpa modal sama sekali, yang kebanyakan berkaitan dengan penjualan kerajinan atau kerajinan tangan. Migrasi dan pembangunan migrasi kota telah berlangsung secara dinamis, dan pengembangan kota menjamin dan perkembangan kota memainkan peran penting akan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, dampak migrasi terhadap proses pembangunan cenderung jauh lebih luas daripada dampak atas semakin parahnya pengangguran terbuka dan keterselubung di perkotaan. Bahkan gejala migrasi akan banyak di negara berkembang kepada prosesnya itu sendiri, atau bahkan dampak alokasi sumber daya manusia. Menuju teori ekonomi tentang migrasi desa kota, sebuah teori yang menjelaskan hubungan tanpa bersifat produk mengenai adanya akselerasi desa ke kota. Dalam konteks meningkatkan jumlah pengangguran di perkotaan, dikenal dengan modal migrasi Todaro dalam bentuk equilibrium sebagai model Hari Todaro. Deskripsi verbal modal Todaro. Model migrasi Todaro merupakan sebuah teori yang menjelaskan sebuah migrasi desa kota adalah proses yang secara ekonomi rasional terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Para migrasi mengkaitkan pendapatan dihadapkan dengan bekerja di kota lebih dari pendapatan yang ada di pedesaan. Model Hari Todaro merupakan sebuah versi equilibrium yang memprediksi adanya bahwa pendapatan yang diadakan adalah hasil dari perbandingan dari sektor desa ke sektor perkotaan. Ketika ikut memperhitungkan aktivitas sekitar informal dan pengangguran terbuka. Nilai sekarang merupakan nilai yang didiskontokan pada saat sekarang dan sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Yang B, sebuah penyajian melalui diagram. Banyak cara untuk memperluas penerapan modal tersebut. Di sini akan dikemukakan 4 cara. Yang pertama, mengasumsikan bahwa mereka yang bermigrasi tidak memperoleh pekerjaan sektor modern dan tidak memperoleh pendapatan. Tetapi jika mereka memperoleh pendapatan di sektor informal, maka kita harus memodifikasi pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi karena mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh upah perkotaan yang lebih tinggi dan pada migran yang tidak terampil. Pencarian alternatif pekerjaan memiliki keputusan bermigrasi dan perilaku berorientasi ke depan dapat dimasukkan ke dalam model migrasi equilibrium. Yang keempat, model
model dan model Haris-Todaro relevan untuk diterapkan di negara berkembang, sekalipun upah tidak ditetapkan oleh pemerintah, contohnya dengan ketentuan upah minimum. Perputaran tenaga kerja merupakan berpisahnya pekerja dari pemberi kerjanya, suatu konsep yang digunakan dalam teori yang menjelaskan bahwa kesenjangan upah kota desa sebagian disebabkan adanya fakta bahwa pemberi kerja modern membayar upah yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat perputaran tenaga kerja dari perusahaan dan untuk mempertahankan pekerja terlatih dan terampil. Upah efisiensi merupakan gagasan yang menyatakan bahwa pemberi kerja sektor modern membayar upah yang lebih tinggi daripada tingkat upah equilibrium untuk menarik diri mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas lebih tinggi atau untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Yang C, 5 implikasi kebijakan. Yang pertama, ketidakseimbangan kesempatan kerja desa kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang memiliki bias perkotaan, terutama bias kota utama harus dikurangi. Yang kedua, pengadaan lapangan kerja perkotaan bukanlah solusi yang memadai untuk mengatasi masalah yang ada di perkotaan. Dorongan proses migrasi desa kota yang terjadi karena penciptaan lapangan kerja di perkotaan meningkatkan tingkat pendapatan yang diterapkan sehingga mendorong lebih banyak orang untuk bermigrasi dari kawasan pedesaan. 3. Perluasan pendidikan yang dilakukan secara serampangan akan mendorong lebih banyak orang bermigrasi dan membengkaknya pengangguran. Yang keempat, subsidi upah dan penetapan harga tradisional atas faktor yang langka boleh jadi akan kontraproduktif, yaitu subsidi upah merupakan intensi finansial dari pemerintah kepada pemberi kerja swasta untuk merekrut lebih banyak pekerja, seperti memberi keringanan pajak atas pekerjaan baru yang diberikan. Yang kelima, program pembangunan pedesaan yang terpadu harus didorong. Selanjutnya, modal manusia pendidikan dalam kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan dan kesehatan masing-masing juga memiliki arti yang penting. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan, dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan harga. Kedua fundamental dan ada kaitannya dalam gagasan peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar terwujudnya pembangunan dan berkelanjutan. Kemudian ada pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Pendidikan dan kesehatan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang semakin besar dapat melakukan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Sebagian karena kesehatan merupakan faktor yang penting dalam kehadiran di sekolah.
dalam proses pembelajaran yang formal, seorang anak usia yang lebih panjang dapat mengembalikan investasi di bidang pendidikan, kesehatan yang lebih baik. Dalam masa kerja seseorang dapat mempengaruhi pengeluaran tingkat fisik dan modal kita. Selanjutnya, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Mengapa peningkatan pendidikan sangat akan lebih tinggi di negara-negara yang berpendapatan tinggi? Ada sejumlah alasan yang bagus bagi adanya hubungan kausalitas. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, maka warga dapat mengeluarkan dana yang lebih untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. Dan dengan kesehatan pendidikan yang lebih baik, produktivitasnya atas pendapatan yang lebih tinggi mudah dicapai. Dengan adanya hubungan ini, maka adanya kebijakan pembangunan yang lebih difokuskan. Perlu difokuskan pada kesehatan dan pendidikan secara kebersamaan. Hal ini sejalan dengan kesinambungan kita pada bab 5 bahwa kita memerlukan suatu paket kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan absolut yang tak berkesudahan dengan berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendekatan modal manusia. Hal ini disatukan dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonomi untuk mengacu pada pendidikan dan kesehatan dan kapasitas manusia yang lainnya. Jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas. Investasi di bidang modal manusia dianalogikan seperti investasi dalam modal bersih. Setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Pada tahun 2008 terdapat 306 juta anak manusia yang berusia 5-17 tahun yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Hanya sekitar sepertiga dari jumlah itu diperbolehkan bekerja berdasarkan hukum nasional di negara masing-masing. Berdasarkan konvensi WILO yang berlaku, diskriminasi dan kesenjangan denda diskriminasi dan kesehatan perempuan di negara-negara berkembang. Pendidikan perempuan di negara-negara berkembang hanya lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki muda. Meskipun tingkat meli aksara orang-orang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang pada tahun 1990. Praga menunjukkan bahwa di hampir seluruh bagian dunia pendidikan masih tertinggal di anak laki-laki. Di negara-negara berkembang adalah perempuan. Selanjutnya, konsekuensi bias denda dalam kesehatan. Konsekuensi bias gender. Dalam berbagai studi dari seluruh negara berkembang secara konsisten menunjukkan bahwa perluasan memperoleh pendidikan dasar bagi anak-anak perempuan menunjukkan tingkat pengambilan investasi tertinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lainnya. Contoh jauh lebih besar daripada hampir semua proyek infrastruktur publik dalam menunjukkan bahwa biaya global karena tidak mendidik anak-anak perempuannya sekitar 82 US dollar setiap tahun. Dan sistem pendidikan dan pembangunan ekonomi politik penawaran proyek-proyektif penawaran dan perataan pendidikan dan kesempatan kerja dan pendidikan kerja atas pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor pasar umum dapat dipandang sebagai hasil yang terbesar dalam kekuatan permintaan dan penawaran seperti hubungan dan jasa lainnya. Pada sisi permintaan, dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendidikan adalah prospek belajar yang lebih signifikan untuk prospek belanja yang bertingkat untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar.
di sektor modern di masa depan, atau manfaat pribadi atau individu, keluarga, dan pendidikan dari langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung seseorang peserta didik atau keluarganya. Kemudian manfaat dan biaya pribadi di negara berkembang, umumnya biaya pendidikan, biaya peluang yang dipikul masyarakat secara keseluruhan dari kebutuhan untuk mendanai perluasan di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya mahal, padahal dana yang terbatas itu dapat digunakan secara lebih produktif di sektor-sektor pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Biaya pribadi pendidikan ditanggung peserta didik sendiri, meningkatkan lebih lambat atau pendapatan menurun. Kemudian distribusi pendidikan anak, analisis sebelumnya melalui berbagai hal yang menyebabkan pendidikan di negara berkembang selalu saja tidak negara-negara yang berhasil bahwa manfaat pendidikan tersedia dalam perekonomian bagi orang miskin maupun orang kaya di desa dan kota. Selanjutnya, pendidikan dan migrasi dan pengurasan intelektual. Tampaknya pendidikan merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi migrasi desa kota. Sebanyak studi mengenai migrasi ini di berbagai negara yang telah menunjukkan adanya hubungan positif antara pencapaian pendidikan seseorang dan kecenderungannya bermigrasi dari desa ke kota. Pada dasarnya orang-orang berpendidikan lebih tinggi menghadapi selisih pendapatan real desa kota yang besar dan memiliki kualitas yang lebih tinggi untuk mendapatkan di sektor modern daripada mereka yang berpendidikan yang lebih rendah. Keenam, pengukuran dan distribusi kesehatan. World Organization, salah satu badan penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memahami masalah-masalah kesehatan dunia, mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dilakukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Pendekatan ini dapat memberikan detail gagasan konseptual yang berbaris tetapi tidak sendirinya menyediakan manfaat. Ukuran kesehatan lainnya yang diajukan WHO adalah lama hidup yang disesuaikan menurut difabilitas. Kemudian yang ketujuh, beban penyakit. Pada tahun 2009 lebih dari 8 juta anak usia 5 tahun di bawah usia 5 tahun meninggal di negara-negara berkembang. Ini berarti proporsi kematian di bawah 5 tahun mencapai lebih dari 14% dari semua kematian di dunia. Karena penyebab hampir semua kematian anak-anak dapat dicegah dengan beberapa sen dolar saja, maka sangat tepat jika penyakitnya sesungguhnya adalah kemiskinan. Yang kedelapan adalah kesehatan produktivitas, dan kebijakan produktivitas dapat merusak dari kesehatan yang buruk terhadap kematian anak-anak yang cukup jelas. Akan tetapi, akankah kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang juga merugikan orang dewasa? Tampaknya adalah iya. Orang yang lebih sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Selanjutnya, kebijakan kesehatan. World Organization mendefinisikan sebuah aktivitas yang tujuan utamanya meningkatkan dan mempertahankan kesehatan. Sistem kesehatan mencakup komponen kementerian dan dinas kesehatan masyarakat, rumah sakit dan klinik, serta dokter dan para medis. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.